diteriaki Presiden. Situ waras. Ditulis oleh Argo Javires. Kemarin, 7 April of 2022, Anies Baswedan diteriaki Presiden saat menjadi penceramah tarawih di Masjid Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta. Teriakan Presiden dari para kadrun pun sahut-menyahut dengan sangat histeris. Para kadrun yang berdesakan itu pada berebut momen swafoto atau sekedar mengajak berjabat tangan. Presiden, 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 Pak Anies Presiden. Begitu teriakan histeris para kadrun yang cetar membahana. Sambil tebar pesona dan menebar senyum, Anies Baswedan pun meladeni para kadrun yang ngebet bersuah foto dan bersalaman dengannya. Lalu dengan bangganya, Anies Baswedan menceritakan kesuksesan kinerjanya membangun DKI yang dia pimpin. Termasuk salah satunya memprioritaskan infrastruktur untuk para pejalan kaki dan menciptakan ruang ketiga atau tempat interaksi bagi warga di antara ruang pertama dan kedua. Ya, begitulah kura-kura ulah membual. Banyak sekali bualan-bualannya gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI itu, selain jualan ayat dan ngancam mayat. Dulu sepulangnya dari Arab Saudi, Anies Baswedan ini juga membual bahwa dia dijamu makan malam istimewa oleh pemerintah Arab Saudi di Mekah. Anies Baswedan bilang dia bahkan mendapat tempat yang sangat spesial. Duduk di tengah saat jamuan makan di antara para tamu kerajaan yang hadir. Anies Baswedan lalu bilang bahwa dalam pertemuan itu bahwa mereka membahas soal potensi kerjasama antara Mekah dan Jakarta, khususnya potensi kerjasama dalam bidang perekonomian dan tentang pengelolaan haji. Semalam diundang dan dijamu makan malam oleh para tokoh kota Mekah yang dihadiri juga oleh petinggi Kementerian Haji pemerintah Saudi dan beberapa tokoh dari Afrika. Jamuan dimulai pukul 23.00 hingga pukul 01.30 dini hari, ujar Anies Baswedan dengan sangat bangga. Bahkan, Anies Baswedan juga bilang dia sangat tidak menyangka saat baru menginjakkan kaki di Arab Saudi. Dia sudah ditungguin oleh TV Saudi untuk diwawancarai di lounge airport Jeddah. Mereka menyambut dengan luar biasa. Sejak mendarat di Jeddah, TV Saudi telah menunggu di airport dan melakukan wawancara. Padahal saya sudah berganti pakaian ihram di pesawat, ujar Anies Baswedan dengan sangat bangganya. Anies Baswedan juga bilang bahwa warga Arab Saudi turut mencermati dinamika dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, yang menghasilkan dirinya sebagai pemenang dalam Pilkada DKI dan menjadi gubernur DKI Jakarta pilihan rakyat. Begitulah pembual. Demi Anies Baswedan, semua orang Arab pada menyimak Pilkada DKI Jakarta. Pertanyaannya, benarkah Anies Baswedan dijamu oleh keluarga kerajaan atau pemerintah Arab Saudi di Mekah? Namanya juga pembual. Sekali pembual, tetap pembual. Sekali menipu, selamanya akan terus menipu. Itu hukum alam yang tak terbantahkan. Kenapa saya bilang membual? Sebab sangat tidak masuk akal. Masa iya jamuan makan malam dengan para tamu penting kerajaan Arab Saudi dimulai pukul 23.00 hingga pukul 01.30 dini hari? Orang ODGJ juga tahu itu sangat tidak wajar. Yang namanya jamuan makan malam biasanya dimulai dari pukul 20.00 sampai 22.00. Masa makan malam dimulai 23.00 hingga pukul 01.30 dini hari? Apa iya? Dan juga tempat jamuan makan malam juga terlihat sangat sederhana sekali. Tak terlihat mewah, sebagaimana layaknya keluarga kerajaan pemerintah Arab Saudi mengadakan jamuan makan malam. Bagaimana tidak aneh, Arab Saudi itu negara yang kaya raya. Masa jamuan makan malam yang diselenggarakan sekaliber keluarga kerajaan pemerintah Arab Saudi kok lemari dan gordennya bulukan begitu? Selain itu, para peserta jamuan makan malam yang hadir juga macam orang yang tak terawat.
sebagaimana layaknya keluarga kerajaan yang terawat dan putih-putih. Kelihatan sekali mereka itu bukan orang-orang kerajaan Arab Saudi. Bisa jadi orang-orang Arab biasa atau keluarganya Anies Baswedan di Arab Saudi. Kan dia keturunan Arab juga kan? Pasti punya keluarga dong di sana. Fakta lainnya, kalau memang benar Anies Baswedan itu dijamu oleh pemerintah Arab Saudi di Mekah, tentunya pasti ada reportase di media-media Arab Saudi. هذه المرة من هذه المدينة الوادعة الهادئة يوغاياكارتا. هنا أراد الرئيس جوكو ويدودو أن يلتقينا في هذا المكان. فخامة الرئيس، دعني أبدأ معك بالسؤال حول قدرة إندونيسيا على إدارة التنوع الموجود داخلها. توجد في إندونيسيا عدة مذاهب دينية وهو عنصر ثراء لنا من دون شك. هل لديك تفسير لهذه المعادلة الغريبة؟ الدولة الإسلامية الأكبر والحركات الإسلامية المتطرفة الأقل الموجودة فيها. Tapi saya tidak ketemu liputan berita jamuan makan malam terhadap Anies Baswedan di media-media Arab Saudi dan media-media asing lainnya. Saya justru tahunya dari portal berita media lokal di Indonesia. Itu pun hasil pengakuan Anies Baswedan ke wartawan, bukan merupakan hasil liputan wartawan di lokasi jamuan makan malam oleh pemerintah Arab Saudi di Mekah. Yang lebih aneh lagi, Anies Baswedan bilang bahwa dalam pertemuan itu mereka membahas soal potensi kerjasama antara Mekah dan Jakarta, khususnya potensi kerjasama dalam bidang perekonomian dan tentang pengelolaan haji. Ini orang membualnya ketinggian. Soal kerjasama dalam bidang perekonomian dan dalam bidang pengelolaan haji tentunya menjadi tanda tanya besar, karena bukan ranahnya Gubernur DKI Jakarta, melainkan domian pemerintah pusat dan Kementerian Agama. Dasar pembual, ya begitu tipikalnya. Intinya kita orang Indonesia tak bego-bego amat lah, sampai tidak mampu menganalisa dengan rinci bualan-bualannya itu selama ini. Termasuk, namun tak terbatas, yakan presiden olahan timnya yang terselubung. Dasar pembual. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.